Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianusi dengan NIM 221424240012. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional. Presentasi ini akan membahas secara mendalam tentang hak asasi manusia atau HAM dalam konteks hukum nasional dan internasional. HAM adalah landasan penting dalam sistem hukum yang beradab, memastikan setiap individu dihormati dan dilindungi hak-haknya. Kita akan menjelajahi definisi, sumber hukum, implementasi, mekanisme perlindungan, tantangan penegakan, studi kasus, serta rekomendasi untuk perbaikan penegakan HAM di Indonesia. Mari kita mulai dengan pemahaman mendasar tentang HAM. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan definisi HAM. Definisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan HAM sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi. Tuhan Pasal 1 menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama. Karakteristik HAM ada 3, yang pertama universal, berlaku untuk semua orang, dimanapun dan kapanpun. Yang kedua tidak dapat dicabut, tidak dapat diambil atau dihilangkan oleh siapapun. Yang ketiga, tidak dapat dibagi, semua hak sama pentingnya. Yang kedua, menjelaskan sumber-sumber hukum HAM internasional. Perjanjian internasional atau treaties, Konvensi Jenewa 1949, Hukum Humaniter Internasional, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya atau ICSCR adalah contoh perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum HAM. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional, praktik negara-negara yang diakui secara umum dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Prinsip-prinsip hukum umum, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh sistem hukum utama di dunia. Yang ketiga, menjelaskan tentang implementasi HAM dalam hukum nasional Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945, amandemen memasukkan bab XA tentang HAM pasal 28A sampai 28J, menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur secara rinci tentang hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 membentuk Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Yang keempat, Komnas HAM, lembaga independen yang bertugas memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM. Yang keempat, menjelaskan tentang mekanisme perlindungan HAM internasional. Yang pertama, mekanisme PBB. Dewan HAM PBB, Komite HAM berdasarkan ICCPR, dan prosedur khusus pelapor khusus dan kelompok kerja adalah bagian dari mekanisme perlindungan HAM di tingkat PBB. Yang kedua, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC memiliki yurisdiksi atau kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Yang ketiga, Pengadilan HAM Regional, Pengadilan HAM Eropa, Pengadilan HAM Antar Amerika, dan Pengadilan HAM Afrika berperan dalam melindungi HAM di tingkat regional. Yang kelima, ada tantangan penegakan HAM. Yang pertama,
konflik kedaulatan, yang kedua sumber daya terbatas, yang ketiga impunitas, yang keempat perbedaan interpretasi. Penegakan HAM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk konflik antara HAM dan kedaulatan negara, kurangnya sumber daya dan kapasitas, impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM, serta perbedaan interpretasi dan penerapan HAM. Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif. Yang keenam, ada studi kasus atau perbandingan penegakan HAM di Indonesia dan negara lain. Terbagi menjadi dua, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Beberapa negara telah berhasil dalam penegakan HAM melalui reformasi sistem peradilan, pembentukan lembaga independen, dan pendidikan HAM kepada masyarakat. Contohnya Afrika Selatan setelah apartheid. Yang kedua, ada kegagalan. Kegagalan penegakan HAM seringkali disebabkan oleh konflik internal, korupsi, dan kurangnya kemauan politik. Contohnya adalah Myanmar dengan kasus Rohingya. Dengan membandingkan keberhasilan dan kegagalan penegakan HAM di berbagai negara, Indonesia dapat belajar dan mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan perlindungan HAM di dalam negeri. Faktor-faktor seperti sistem hukum yang kuat, lembaga yang independen, dan kesadaran masyarakat yang tinggi sangat mempengaruhi efektivitas penegakan HAM. Setelah menjelaskan materi, saya dapat menyimpulkan, yaitu kerjasama internasional. Pentingnya kerjasama internasional dalam mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Penguatan Komnas HAM perlu diperkuat agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Reformasi peradilan. Sistem peradilan perlu direformasi agar lebih adil dan responsif terhadap pelanggaran HAM. Untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia, diperlukan penguatan Komnas HAM, reformasi sistem peradilan, pendidikan HAM kepada masyarakat luas, dan ratifikasi instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi. Kerjasama internasional juga memegang peranan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM secara global. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.